Selamat siang, salam sejahtera. Dewan juri yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Salaimenita Sembiring sebagai tim oposisi perwakilan dari SMA Unggul Del. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyanggah pernyataan ataupun argumen dari tim afirmatif terhadap mosi kita, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi terhadap konsep best friend forever. Namun sebelum membahas ini lebih lanjut, saya ingin memberikan beberapa definisi terhadap kata yang berada dalam mosi. Yang pertama adalah glorifikasi, yang merupakan proses ataupun cara perbuatan yang bersifat meluhurkan dan memuliakan sesuatu. Dan sedangkan konsep best friend forever merupakan kalimat yang asing, kalimat yang berasal dari kata asing yang berarti teman terbaik selamanya, di mana pertemanan ini melibatkan konsep yang abadi dan selamanya. Oleh karena itu, sebagai tim oposisi atau tim kontra, saya ingin menyanggah beberapa poin yang ingin disanggah dari tim pemerintah, yaitu yang pertama adalah proses dalam membantu teman yang dianggap sebagai bentuk glorifikasi menyulitkan diri sendiri. Tentu ini adalah pernyataan yang sangat disayangkan. Mengapa? Karena seharusnya dalam membentuk pertemanan itu merupakan hubungan timbal balik antara dua orang yang sedang berteman. Karena di dalam pertemanan itu melibatkan dua orang atau lebih, bukan hanya satu individu yang berteman, bukan hanya satu individu yang berperan dalam konsep satu pertemanan. Nah, oleh karena itu, di dalam konsep ini pasti ada yang namanya timbal balik. Hidup ini selalu berputar. Kadang kita berada di atas yang menandakan kita bahagia, kadang kita berada di bawah yang menandakan kita lagi sedih. Nah, contohnya saja kita sebagai remaja, ketika kita sedang sedih, pasti ada teman kita yang sudah kita anggap sebagai BFF atau best friend forever kita itu membantu kita, menghibur kita. Dan begitu pun dengan sebaliknya, ketika teman kita sedang merasa kesedihan, kita datang menanyakan apa yang sedang terjadi kepada dia, apa yang sedang menyelimuti perasaan dia. Kita membantu dia mencari solusi dan menjadi tempat berteduh dia sebagai teman sejati yang sudah dibahas tadi. Oleh karena itu, sebenarnya ini merupakan bukan sebuah glorifikasi yang menyulitkan diri sendiri, tetapi glorifikasi yang menguntungkan kedua belah pihak karena adanya hubungan timbal balik yang dilakukan dalam saat melakukan persahabatan yang sejati. Nah, selanjutnya, tim afirmatif juga mengatakan bahwa glorifikasi juga mencegah perkembangan diri seseorang karena adanya seharusnya pertemanan merupakan suatu hal yang bersifat dinamis karena hidup akan terus berkembang dan mengarah pada suatu hal yang baru sehingga perlu menyelesaikan dengan kondisi yang ada pada diri sendiri. Tentu, memang kehidupan akan selalu berkembang dan selalu bertumbuh. Dan ingat, bukan hanya kita saja, individu kita saja yang selalu berkembang dan bertumbuh, tetapi ada teman kita yang kita jadikan sebagai teman sahabat sejati kita, teman terbaik kita juga ikut bertumbuh di dalamnya. Nah, oleh karena itu, konsep persahabatan sejati itu menunjukkan adanya seseorang yang kita percaya, seseorang yang dekat dengan kita, yang memiliki emosional yang dekat dan emosional yang sama dengan kita. Mengapa? Karena dalam konsep persahabatan yang sejati ini, adanya sahabat yang terbentuk, adanya hubungan yang terbentuk ini menunjukkan adanya sikap nasib sepenanggungan, adanya sikap yang menunjukkan bahwa aku sama dengan dia. Oleh karena itu, apalagi kita sebagai remaja yang sedang mencari jati diri, sangat-sangat membutuhkan teman, sangat-sangat membutuhkan tempat perteduhan kita, tempat orang kita untuk curhat, untuk bisa menentukan pilihan kita sendiri. Oleh karena itu, konsep pertemanan yang sejati ini menunjukkan sebenarnya bukan malah menjatuhkan kita, bukan malah menyulitkan kita, bukan malah menghambat kita untuk berkembang. Justru karena adanya rasa senasib dan sepenanggungan ini, kita bisa bersama, malah bisa bekerja sama dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan yang sama karena adanya alasan yang sama yang kita miliki oleh teman kita dalam melakukan persahabatan sejati ini. Nah, ibarat kata, ketika kita melakukan transisi kepada suatu tempat yang baru, apakah kita harus merubah atau mengganti orang tua? Tentu saja tidak. Kita justru membutuhkan apa? Ketika kita berada di lingkungan baru, kita malah membutuhkan teman lama kita tersebut, membutuhkan teman yang sejati kita tersebut. Mengapa? Karena dialah yang lebih memahami konsep emosional kita dibandingkan orang yang memang sebenarnya kita butuhkan untuk memecahkan masalah yang kita butuhkan itu. Nah, selanjutnya tim pemerintah juga menyatakan bahwa glorifikasi ini menimbulkan adanya ketakutan karena tekanan mayoritas, tekanan pertemanan, hingga tekanan mayoritas sosial yang memperbudak secara mental sehingga membuat hidup tidak bermakna karena tidak dapat memilih dan menentukan keputusan melalui tekanan sosial yang ada. Nah, saya rasa sebelum kita menentukan siapa sih yang akan saya jadikan sebagai teman dekat saya itu merupakan sebuah keputusan yang dahulunya sebelum kita melakukan glorifikasi terhadap teman kita. Nah, sebelum kita ingin berteman, kita pasti menyeleksi dulu siapa-siapa saja lah, apa-apa saja ya, mengapa dia like sebagai teman saya. Pasti karena adanya perbuatan, karena adanya sikap yang baik yang ditunjukkannya kepada kita. Nah, sebelum kita memutuskan untuk mau berdekat dengan dia, sebelum kita memutuskan untuk dekat dengan seseorang tersebut ataupun kelompok tersebut, pasti kita sudah membuat keputusan. Oleh karena itu, pernyataan yang dinyatakan oleh tim pemerintah saya sangat tidak setuju. Mengapa? Karena seharusnya sebelum kita berteman, sebelum kita memutuskan itu sebagai teman, kita sebenarnya sudah membuat sebuah keputusan. Nah,
Oleh karena itu juga, apalagi seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya pertemanan tersebut pasti akan menimbulkan adanya hubungan kepercayaan antara kepada teman. Nah, dengan adanya kepercayaan tersebut, ketika seseorang percaya kepada kita ataupun ketika seseorang ketika kita memberikan kepercayaan kita kepada orang, akan menimbulkan apa? Rasa percaya diri. Oh, dia percaya ya sama aku. Oh, sehingga menimbulkan kayak aku ada meninggalkan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, sehingga aku merasa terlindungi dengan adanya aspek-aspek ini yang malah menimbulkan rasa kebahagiaan yang tinggi, bukan masalah tekanan yang ada di dalam diri. Sehingga narasi pertemanan yang setia merupakan pernyataan yang benar. Glorifikasi dalam pertemanan itu merupakan pernyataan yang benar, bukan yang salah. Nah, menurut saya malahan glorifikasi pada pertemanan itu justru menimbulkan suatu kesan yang positif. Mengapa? Karena adanya perasaan yang senasib yang sehingga membentuk kita saling membantu, saling memahami, sehingga juga tidak hanya berakibat pada penyelesaian masalah ketika kita sedang terjadi masalah, tetapi juga bisa mencapai tujuan yang bersama yang kita inginkan. Dan adanya perbedaan antara individu yang terjadi ketika kita sedang berteman akan membuat kita semakin menimbulkan karakter yang menghargai, yang menghormati, toleransi terhadap perbedaan yang terjadi dalam lingkungan pertemanan kita. Nah, bahkan ketika kita bisa memberikan pertolongan kepada teman kita melalui glorifikasi yang disebutkan pada saat konsep pertemanan sejati atau BFF, itu malah meningkatkan rasa kepuasan yang timbul dalam diri kita sendiri. Wah, aku senang ketika melihat dia senang. Dia senang ketika aku melihat dia senang. Aku sangat senang ketika aku sudah berhasil membantu dia. Menimbulkan rasa kepuasan dalam diri kita sendiri. Nah, dengan adanya rasa kepuasan ini malah menimbulkan sikap yang positif, malah menimbulkan suatu kebahagiaan tersendiri kepada kita, bukan tekanan yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.